Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kawan di Pabak kali ini kedatangan spesial ya. Bintang tamu. Enggak, satu-satu spesialnya kata menurut istrinya seorang suaminya ini susah sekali diajak untuk dipublikasikan gitu ya, kayak Afsat. Iyalah. Dan ternyata alhamdulillah gitu kan di kawan di Pabak ini di Pabak Bandal bisa juga istrinya memujuk untuk dipublikasikan. Ya kita kenal saja langsung dengan Teh Gaida dan Mas Alvin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hatur bisa sepertinya saya tidak menduga Teh Gaida mau datang ke podcast di Pabel Bandel karena kan baru itu dan juga ditemani langsung oleh suaminya. Ya pemandangan pesawat sini. Tapi lumayan deg-degan juga pada kemarin. Oh jangan dong. Oke gini Teh Gaida langsung aja. Pasti semua orang udah tahu lah Teh Gaida itu putri dari salah seorang Kiai Haji Abdullah bin Astiar atau yang sering familiar disebut Agi. Tapi uniknya beliau mempunyai profesi yaitu sebagai desainer. Kenapa terbaik di dunia desain kita? Takdir. Iya. Ya alhamdulillah ya sebelumnya hatur nuhun Kang Oge teh udah ngundang kami ke sini. Tadinya teh aduh malu dan belum pernah silaturahim gitu ya. Alhamdulillah tapi ya pas diajak nanya ke suami terus ya udah kita niat belajar sama niat silaturahim. Alhamdulillah dimudahkan Allah datang ke sini walaupun agak telat punten. Ya, oh iya tentang desain ya emang kalau dibilang seneng memang seneng kan. Jadi dari kecil tuh memang suka bercita-cita, suka imajinasi, ngebayangin rumah, baju dan sebagainya. Pokoknya penuh imajinasi lah anaknya teh gitu ya. Jadi pada rulo pas gede masuk kuliah ternyambung pisannya eta fisika. Oh, fisika. Jadi ternyambung pisan asli. Nah, pada rulo nikah sama bapak yang satu ini pas kuliah teh. Oh pas kuliah usia 20 Ida nikah teh, mungkin 24, terus Yeah. Ida masih tingkat 2, terus mungkin suami Ida teh ngelihat gelagat yang aneh yaitu ketika Ida ngerjain ujian kalau nggak bisa mikir nggak gambar, jadi ketahuan kalau ada gambar berarti nggak bisa mikir. Ya udah dari situ teh, oh suka ngedesain ya, iya akhirnya keperluan buat diri sendiri, hobi. Ada penjahit santri waktu itu santri DT tetangga ya udah akhirnya kita teh ngerintis modal 500.000 ampau nikah lah ya gitu ya. Terus ngomong motoran ya ke pasar baru nyari kain pokoknya diangkut pakai motor ya zaman ngerintis pisan lah dari nol. Bener-bener dari modal juga kita modal nekat aja dan bismillah gitu, nggak ada modal uang yang banyak, nggak ada modal bisnis, pengetahuan bisnis, modal pengetahuan fashion nggak ada. Jadi itu mah emang mulai gitu karena disupport oleh suami dan juga orang tua sih alhamdulillah mertua, walaupun waktu itu belum bilang ke bapak karena aduh ini beda banget belum tahu jadi ya gitu. belum kita niatnya cuman menyalurkan hobi yang tadinya dipakai buat diri sendiri efek ditaruh di sosial media ya itulah kegunaannya sosial media ya dulu zamannya zaman Facebook belum zaman Instagram belum sama blog waktu itu belum vlog YouTube ya jadi waktu itu taruh aja di blog ternyata banyak yang suka nge-private message gitu, beli di mana, ini mah bikin akhirnya bikin rada banyak, digulirin lah dari 500.000 itu nambah ya alhamdulillah sampai sekarang sih masih Allah kasih kesempatan buat kita ya istilahnya mah sebetulnya dibilang jago bisnis belum, jago desain juga belum, masih belajar tapi sarana belajar lah gitu alhamdulillah. Nah tadi bilang bahwa Teh Gaida menikah di usia muda ya, saya bilang ya, pada umur 20 tahun ya. Nah saya sekarang mau tanya kepada Mas Api ini Mas Api jujur ya? Iya jujur ya. Apa sih yang menarik dari Gaida? Apakah mungkin karena Gaida seorang putri dari Agim? Ya mungkin ada, cuman pada saat itu usia 24 belum kepikiran sih waktu itu nikah. Jujur pada saat itu. Terus Tapi belum ada kepikiran nikah juga sama kayak Gaida. Ya
usia 24 kan ibaratnya masih ngembangin karir kan, awal kuliah, terus lulus, kerja, terus alhamdulillah pas ketemu umroh ya, 2007. Jadi itu kali ya, Awal 2007 terus 2008 ketemu, yang mungkin karena takdir Allah ngasih ya istikharah, alhamdulillah ketemukan Allah jadinya tahun 2008. Alhamdulillah. Jadi sempat umroh bareng. Nah itu untuk memutuskan menikah muda itu apa sebenarnya motivasinya? Ibadah. Jadi emang pada saat dulu ya ngobrol sama mama, sudah dulu saat juga kan nanya ya lah halal kalau memang niatnya untuk nikah ibadah, insya Allah sama Allah ada jalannya. Alhamdulillah. Iya. Sekarang kan boleh dikatakan Tegaida di dunia desain pasti banyak sekali selebritis dan artis yang kenal dengan Tegaida ini. Aduh. Itu pasti gitu kan. Gue tahu. Ya. Nah itu sebetulnya Mas Apin keberatan nggak tuh pergaulan Tegaida seperti itu di dunia artis atau selebritis? Sebetulnya kalau kita tidak menganggap artis atau selebritis ya, cuma kita menyalurkan hobi. Jadi kebetulan juga kan dulu sempat di TV juga kan, terus media, bagaimana bikin isu, bikin konten, alhamdulillah nyambung dengan bisnis yang kita bikin sekarang ini. Jadi itu bukan tujuan, tapi lebih ada value apa sih kita mau bikin kayak konten kayak gini kan. Guys, value-nya itu ada untuk berbagi, nah mungkin lebih value-nya tadi gak menjawabkan. Jadi ayah nggak khawatir nih dengan pergaulan Nah. aku. Ya kembali lagi pada Kalau ditegakkan ya Tegaida. kalau misalnya pergaulan itu kembali lagi pada niatnya kan. Mau kita niat pergaul kayak gimana, kalau Allah ngasih perlindungan insya Allah akan dijaga. Iya betul. Dan jujur ya, Kang Oke, justru yang lebih gaul tuh suami. Gila mah kuulen. Oh ternyata dari outfit gitu kan? Iya, outfit mah tuh disetelin. Iya betul. Jadi maksudnya justru Kang Apin tuh lebih mudah untuk masuk sama orang yang baru. Kalau Gida tipenya merhatiin dulu gitu, nggak bisa basa-basi duluan. Kalau Kang Apin tuh bisa gitu. Jadi alhamdulillah saling melengkapi. Iya. Jadi alhamdulillah seberapa besar Mas Apin mendukung profesi Tegaida? Iya, karena kita profesinya berbareng, terus kemudian juga aku yakin setelah dulu mungkin ujiannya pada saat sebelum nikah juga kan diuji nih, saya profesi di Jakarta, pindah ke Bandung ada rezeki atau enggak kan, suatu ujian berhijrah kan. Alhamdulillah ya sampai dengan detik ini alhamdulillah ada aja rezekinya. Nah kalau dari produk Tegaida nih membuka misalkan toko atau butik, apakah Tegaida nggak ada kekhawatiran bahwa pasti yang dihasilkan adalah produk syari, baju syari, jilbab syari gitu kan? Apakah nggak ada kekhawatiran bahwa segmen ini kan sangat terbatas untuk tidak orang memilih atau bisa dikatakan peminatnya sangat sedikit? Itu antisipasinya seperti apa? Karena diniatkan dari awal ini tuh awalnya sih mungkin hanya menyalurkan hobi ya, dan ternyata memang jadi ada tanggung jawab kan, ada karyawan, ada followers gitu kan. Itu kan bagian dari tanggung jawab sebenarnya. Jadi ya semakin hari ya harus selalu meluruskan niat, dan niatnya adalah ini tuh bukan tujuan Gida sebetulnya bisnis ini, tapi hanya sarana Gida untuk dakwah. Walaupun Gida pun positioningnya masih belajar, tapi kan kita punya tugas sebagai muslim berdakwah dengan caranya dan kapasitasnya gitu. Jadi ya kalau Gida justru semakin kita tegak gitu, semakin kita lurus, semakin kita ngikutin apa yang disuruh oleh yang diperintahkan Allah melalui Al-Quran dan Sunnah, ya justru kita semakin yakin dan semakin apa ya, nggak kekhawatiran, karena kan masa sih Allah nggak akan ngurus kita gitu kan. Jadi ya tentang jualan baju syari, kurang laku dan sebagainya, kalau Gida masih ya rezeki pasti udah ada yang ngatur. Terus yang penting kita mah terus meluruskan niat, memperbaiki stok, memperbaiki produk, terus memperbaiki cara kita menyampaikan ke customer juga, gimana kita menggunakan ini sebagai value yang ingin kita sampaikan kan. Kayak tadi kata Kang Apin, semua yang kita lakukan tuh karena kita ingin ada value yang bisa disampaikan. Mungkin kali ini Gida lewat karya gitu. Jadi jualan teh nggak semata-mata jualan, pengennya mah ada ceritanya. Makanya setiap koleksi yang keluar itu memang ada
Misalnya kayak kemarin Haramain series, memang Gida teh terinspirasi dari Mekah, Madinah, jadi motifnya teh ada Ka'bah dan sebagainya, dan ada pesan yang ingin disampaikan gitu sih. Ada nggak produk Teh Gaida menjadi ciri khas di antara produk-produk lainnya? Yang menjadi ciri khas? Ya, kalau sekarang, kalau dulu awalnya Gida sukanya warna pastel, gitu, warna-warna lembut, terus yang feminin, girly, pokoknya yang lembut-lembut anggun gitulah kesukaannya. Nah, kalau sekarang kan ada teknik baru, digital printing. Jadi memang biasanya Gida melukis sendiri untuk motif, kayak kerudung ini aja Gida teh ngelukis sendiri pakai tangan. Iya, tapi kan ada teknik digital printing. Jadi setelah Gida dilukis pakai tangan, terus di scan, terus di layout di Photoshop, baru di print diperbanyak. Jadi istilahnya mah ini mah hasil lukisan Gida, jadi memang nggak akan ada di yang lain karena melukis sendiri, walaupun seaya-aya lah gitu lukisannya ya. Jadi yang penting ada dari hati bikinnya gitu kan, terus ada ceritanya kayak yang Gida pakai ini temanya tropikal, ada motif nanas, ada seledri, terinspirasi dari dapur. Wah, tentunya dari dapur, pokoknya dari apa aja gitu ya. Iya, sebenarnya inspirasi itu gitu. Bisa dari mana aja asal kita mau minta tolong sama Allah itu sih, karena kan ide tuh sebetulnya bukan kita yang jago aja, tapi kalau sama Allah nggak dikasih ide kita nggak akan bisa gitu kan. Dan untuk dapat ide tuh memang ya kadang kita butuh cari inspirasi, bisa baca literatur. Kalau sekarang kan lihat di sosial media banyak tuh, di Pinterest kalau Gida sukanya, terus ada lagi di Instagram dan sebagainya, itu banyak banget. Tapi ternyata dari kehidupan sehari-hari pun itu bisa jadi inspirasi asal kita mau membuka mindset aja. Sebetulnya kita bisa dapat ilmu dari mana aja, dari siapa aja, dan bisa kita gunakan untuk menyampaikan value kita. Kita suka dapat kritikan nggak dari Mas Alvin tentang karya Teteh itu kan direwelin lah, direcokin gitu. Enggak sih, Kang Alvin mah tara rewel. Gida yang lebih rewel. Biar kelihatan. Jadi kan kalau Alvin, Alvin bajunya nggak matching. Tapi malah mungkin yang bisa matching-matchingin baju Mas Alvin kayak gitu kan? Iya, awal-awal, tapi sekarang udah bisa matching sendiri. Alhamdulillah rada gitu. Jadi enggak, saya suka sekali melihat rumah tangga Mas Alvin dan Teh Gaida. Mungkin orang sudah melihat dari guru besar kita Agimnya suka kaku perasaan gitu ya untuk pergaulan gitu kan, atau untuk berinteraksi, berkomunikasi gitu. Tapi kalau untuk Mas Alvin sama Teh Gaida ternyata terpatahkan, jadi asik juga gitu. Semua tertolong, jadi saya juga di mau menggunakan Teh Gaida sama masuk ini bingung juga materinya apa yang disampaikan, cara berinteraksinya gimana sih, gitu kan, takut salah tean, gitu. Terus ternyata salah semua gitu, dan materi pun sekarang keluar jalur semua. Mengalir aja gitu. Jadi banyak hal yang menarik juga yang saya lihat dari aktivitas Teh Gaida ya. Selain mungkin hidup saya, ada juga banyak aktivitas yang lain seperti kalau nggak salah Teh Gaida itu merupakan ketua dari Hijaber Bandung ya. Oh itu zaman zaman dulu, zaman awal-awal Hijaber. Bukan ketua sih, lebih ke bagian rohaninya lah gitu. Ya alhamdulillah sih Gida juga bersyukur ya, Allah takdirkan Gida bertemu teman-teman yang sefrekuensi. Jadi kan Gida tuh memulai bisnis ini tanpa ilmu bisnis, tanpa ilmu bisnis ada sih dari bapak sebenarnya. Cuman bapak selalu bilang sok berenang sendiri biar ngerasain asam garam, makanya dimodalin gitu ya. Tapi Gida ngerti, bapak tuh memang pengen mendidik Gida gitu ya, supaya tidak bergantung pada orang tua. Nah terus alhamdulillah Allah pertemukan dengan teman-teman Hijabers Community ini yang mana desainer beneran. Jadi Gida tuh Gida tuh belum desainer beneran. Belum. Karena Gida learning by doing, jadi belajar dari teman-teman yang alhamdulillah mereka tuh sangat tidak pelit ilmu. Jadi mereka tuh mau ngasih tahu kain apa, desain dan sebagainya, termasuk channel networking, karena kan penting untuk kita bisnis ya istilahnya silaturahmi ya gitu. Jadi alhamdulillah Gida juga belajar dari Kang Apin gimana menjalin, maintenance silaturahmi itu begitu pentingnya, dan kita memang harus meneruskannya terus ya. Bukan berarti setiap ketemu orang prospek gitu kan gitu. Karena kan kita mah ikhlas aja lah gitu, silaturahim, masalah rezeki pasti nanti Allah ngaturnya tuh dari mana nggak tahu gitu kan. Ya alhamdulillah
di situ juga tempat Gaida sharing, ada yang berbagi ilmunya nggak cuma bisnis tapi tentang rumah tangga, terus tentang hijab kan. Banyak orang-orang yang muslimah yang waktu sebelum booming hijabers itu ternyata kesulitan untuk berhijab di tempat kerja, di tempat umum masih bisa dihitung dari pas booming jadi tren memang kerudung itu, hijab itu. Tapi Gaida satu hal yang Gaida ambil positifnya adalah ya alhamdulillah ini tren yang bagus sebetulnya, tinggal kita memupuk ilmu value-nya, apakah ini berhijab mengikuti tren aja atau kita arahkan oh ini tuh bentuk ketaatan, terus ini tuh Allah suka gitu. Jadi luruskan niat lagi karena Allah gitu. Jadi menurut Gaida sih nggak ada yang salah dengan tren berhijab ini, sangat bagus dibanding trennya bubukaan gitu kan. Nah tinggal ditambah aja value dan ilmunya gitu, diupdate terus. Dan alhamdulillah Gaida bersyukur banget walaupun sekarang udah regenerasi karena Gaida udah anak udah opat kan. Udah kuliah Pak. Jadi suka aduh ngurus dapur ya. Kalau saya nggak salah anaknya ada kembar ya. Ada dua tiga. Iya dua tiga ya. Ya alhamdulillah. Dan menurut Gaida syariat itu seperti apa sih? Intinya adalah mengikuti syariat dan kaidah ya itu kan udah ada di Al-Quran. Nah kalau Gaida sih simpelnya aja ya, sebetulnya nggak harus yang satu set. Zaman sekarang kan ada gini yang atas bawah harus satu set itu baru syari namanya. Tapi memang tren yang muncul begitu itu sama sekali nggak salah dan alhamdulillah bersyukur banget. Cuman ada beberapa orang yang belum siap kan dengan oh harus kayak gitu ya, kerudungnya harus sampai lutut ya misalnya gitu. Sebetulnya simple aja, masalah warna itu juga tergantung budaya. Kayak misalnya di Arab Saudi memang kebanyakan warna hitam karena cuacanya memang mendukung harus memakai hitam dan juga budayanya memang lebih menjaga ketika warna hitam. Tapi ketika kita di Indonesia kita kan beragam banget, terus musim juga tropis gitu kan. Jadi memang orang Indonesia itu sangat warna-warni dan itu nggak apa-apa, wajar sekali. Justru kalau kita misalnya di Arab Saudi kita memakai warna-warni yang terlalu memang akan menjadi mencolok dan itu tidak sesuai kaidah gitu. Karena kaidah yang ada itu adalah menjulurkan kerudung atau hijab itu ke dada gitu ya. Jadi memang nggak bisa kalau yang sesuai kaidah syar'i itu memang jangan sampai tidak menutup dada gitu kan. Terus tidak menarawang, tidak membentuk badan. Dan juga tidak mencolok dan sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Jadi memang mencolok itu seperti apa sih? Ya istilahnya mah kalau kita teh beda dari yang lain gitu. Itu teh kan bagian dari mencolok gitu kan. Jadi ya insya Allah kalau kita ngikutin sebetulnya nggak berat sama sekali sih. Itu diniatkan aja dan dibiasakan aja. Makanya perlu lingkungan yang bisa saling mendukung, karena kalau untuk istiqomah itu kan susah kalau sendiri, tapi ketika kita ada lingkungan, insya Allah kita lebih banyak support system untuk istiqomah di jalan yang betul gitu kan. Nah kalau pandemi ini memang challenge banget kan, karena kan pandemi ini kita susah untuk berkumpul-kumpul ya. Biasanya kan ada taklim, terus ada apa misalnya ada Riko, Halako gitu ya, event. Nah sekarang kan via sosial media, sedangkan sosial media itu gimana kita nyerapnya kan, bukan gimana orang yang kita ketemu kan. Jadi gimana persepsi kita. Nah ini challenge tersendiri, makanya alhamdulillah nih ada Kang Oges bikin konten yang bagus gitu kan. Mudah-mudahan ini bisa jadi bagian membuat orang-orang istiqomah di jalan yang benar gitu kan. Insya Allah. Karena ini sosial media ini ngaruh banget kayak kehidupan kedua gitu kan. Betul ya. Nah kalau restu untuk melakukan aktivitas dari suami, nah itu biasanya seberapa besar pengaruhnya untuk Teh Gaida? Jujur nggak ya? Ngaruh banget tuh kan ridho Allah ada ridho suami ya kalau nikah. Kalau udah nikah gitu, jadi ya makanya suka nanya, ayah ridho nggak nih? Kalau nggak ridho, walaupun aku sebenarnya mau. Ya jujur-jujuran aja kan. Ini kayaknya seru deh, bagus gitu kan. Ini kayaknya betul deh, tapi ya nanya suami, kalau suami nggak ridho, kata suami jangan, ya udah pasti ada kebaikan kan, walaupun suami nyuruh dan kita kayaknya aduh ini padahal menurut kita bagus gitu, tapi
ternyata ngaruh banget keberkahan di situ tuh. Betul. Iya itu sih. Karena ini, jadi kan sering sekali zaman sekarang ini masalahnya Teh ridho suami itu udah tidak lagi menjadi hal sesuatu yang diharuskan. Itu Ya, kan menurut challenge agama banget itu kan memang. banyak sekali. Jadi yang banyak sekali merubah rumah tangga itu seperti itu gitu. Ketika kita seorang istri tidak mengajukan ridho untuk dari suaminya, yang pasti tidak akan keberkahan itu tidak akan datang gitu. Iya sih, Nah, beda rasanya kan. Nah, tapi apakah dari Mas Alvin sendiri nih? Ketika Jujur. ada nggak sih ridho merestui istri, tapi di hati menggumpal, jangan atau tapi ya ridho merestui gitu kan? Pernah nggak melakukan seperti itu? Ada nggak? Gitu. Ya, pasti ada pernah. Iya, iya. Cuman ya maksudnya daripada mungkin melihat keadaannya dari 1 ke 10, mungkin kalau ini dilakukan dampaknya B, kalau ini dilakukan dampaknya C, mungkin lebih meminimalkan itu aja sih kadarnya aja. Ada tapi dampingin terus. Disampaikan terus karena Ya makasih ya udah dampingin terus. disampaikan karena takut. Ya gitu maksudnya. Aduh gawat. Lebih kepada ini sih, maksudnya kerja sama tim. Iya, iya. Jadi kayak kita membina suatu rumah tangga kan nggak ada sekolahnya. Hmm. Jadi waktu kita nikah itu juga Bismillah, alhamdulillah ya Allah, semoga ada jalannya, ada ilmunya. Ya sampai alhamdulillah sampai anak kayak gini ya challenge-nya beda lagi. Iya. Jadi kayak sekarang anak udah mau masuk SD dengan kondisi online, nah itu ilmunya beda lagi. Iya. Harus mempersiapkan sampai dengan mendatangkan guru atau apa kan mungkin hal dulu itu nggak pernah terpikir sama sekali. Mungkin seperti itu, bersama timnya seperti itu. Gitu kan guys. Apa perubahan yang paling signifikan ya dari seorang Mas Alvin gitu kan ketika setelah menikah dengan Teh Ida? Banyak Ini deh, jujur. dari karakter bahasa aja sampai sekarang belum masih belajar. Kayak dari Jakarta, terus budaya Bandung, terus kemudian budaya pesantren juga kan kita adaptasi juga, terus kemudian banyak hal ada belajar di sini. Nah, yang belum tahu mungkin aktivitas Mas Alvin itu apa sih? Apanya? Kegiatan Mas Alvin atau aktivitas Mas Alvin saat ini? Ya sama semester kan, ya insya Allah lebih kepada kita kan campaign bareng kan. Kayak sekarang mau ke Turki, mau mendai juga kalau mau. Amin, amin. Jadi Nggak alhamdulillah. ngajak aja kan? Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Tuh. Jadi di kondisi pandemi kayak gini juga syariatnya alhamdulillah kemarin kita Desember tahun kemarin bisa dikasih kesempatan oleh Allah untuk belajar ke Turki. Terus di sana kita berdoa juga, alhamdulillah semoga dilaksanakan lagi dan doanya tanggal 7 kita sekeluarga insya Allah. Amin. Jadi bagaimana juga kita lebih pada ngawatinya belajar, kemudian investasi untuk anak-anak belajar juga ke sana. Jadi mungkin ada sesuatu hal yang kalau kita safar itu baru muncul. Bonding family. Ya. Maksudnya kan kalau di sini zona nyaman. Bukan berarti kita nggak bersyukur dengan zona nyaman ini, tapi memang kepada Allah ngasih kesempatan untuk belajar gitu. Tiba-tiba ditawarin untuk belajar gitu dan ya kan tidak ada sesuatu yang kebetulan. Ya, betul. Setelah istighfar berkali-kali karena kan ini bawa anak 4 lagi ya di masa pandemi. Insya Allah diangkut, angkut. Berapa lama ya? Sebulan rencananya. Nah, nggak tahu sih sebulan kan? Kalau itinerary-nya 2 minggu, tapi mudah-mudahan belajar 1 hal minggu lain. atau nambah 2 minggu lagi kan pola-pola. Iya. Karena Kan baru ya di sana. setelah jadi kalau Kang Afin tadi kegiatannya apa Cana? Di sana istri. Kita kerja bareng. Kalau nggak salah dulu kan terlibat juga di MK. Iya, Ya, iya. tapi udahan ya karena Gida ngerasa aduh kayaknya Gida udah nggak bisa nge-handle ini sendiri gitu. Maksudnya nggak sendiri sih sebetulnya dari dulu udah nge-support suami itu alhamdulillah. Cuman sekarang kayaknya butuh fokus karena biar Gida fokus ke anak-anak. Jadi Kang Afin ngebantu dari usaha terus campaign segala. Kang Afin yang bantu kita partner lah istilahnya mah alhamdulillah. Tapi ya di samping partner Kang Afin juga adalah bos di atas bos ya. Alhamdulillah Itu kalau bos, bersama partner kami. bosnya. Ya, tadi mungkin ada sesuatu yang bisa kita kolaborasikan. Amin. Mas Alvin. Insya Allah. Ya, kita kira boleh nggak membahas sedikit tentang Agil atau ayah anak?
JJ. Apa sih makna seorang ayah bagi Teh Gaida? Ya jadi kalau bagi Gaida ya ayah itu kan pasti cinta pertama anak perempuannya itu. Yang kedua, kenapa sih kepengen nangis? Kalau ngomongin ayah tuh, ya yang Gaida rasa bapak itu selain ayah itu adalah guru kehidupan, jalan hidayah. Dan itu mahal banget ya, hidayah itu kan mahal sekali, nggak bisa dibeli dengan popularitas, kekayaan, nggak bisa. Itu mahal sekali dan alhamdulillah Gida bersyukur gitu, Bapak memang menjadi jalan hidayah Gida, walaupun ya Bapak juga tahu meren Gida waktu kecilnya kadang nggak ngedengerin ke Bapak, itu kadang nggak nurut, tapi ya sabar sampai detik ini itu selalu ngingetin, terutama tentang hal kedekatan kita sama Allah, kedekatan sama Al-Quran. Itu sih makanya ya Gida bersyukur sekali sih, walaupun dulu mah sempat iri wah gedinya jadi anak agib teh gitu, benih apa-apa teh disangkut pautin. Dan Gida juga pengen atus bagi anak muda teh rada-rada nyobain apa misalnya gitu ya. Tapi makin kesini, oh ternyata ini bentuk penjagaan Allah supaya Gida teh sering introspeksi diri gitu kan, supaya nggak kebablasan gitu. Jadi dulu mungkin sempat jadi beban, kok kayaknya berat banget gitu ya, tapi itu kan pemikiran waktu masih mikirnya kenapa sih gitu, tapi pas kesini ya Allah, oh ternyata ini adalah takdir yang Masya Allah, alhamdulillah Gida sangat syukur gitu kan. Ya terasa banget gitu ya, Bunda sosok Bunda bukannya sekedar saudara bagi saya Pak ya, ada keterikatan saudara bagi Bunda yang paling saya panuti sampai saat ini. Saya sempat marah sama internet begini, sok bilangin ke Oges, pasti Oges lebih senang sakit, bukan sakit jadi difabel seperti saat ini. Oges sebenarnya bingung kenapa Anggi bilang gitu. Ternyata betul, ketika Oges menjadi difabel, hikmahnya sangat luar biasa, sangat luar biasa. Dan itu yang membuat Oges, kenapa Anggi bilang seperti itu, karena setiap manusia mempunyai rasa syukur, setiap manusia mempunyai rasa kekuatan dari sendiri lah. Walaupun itu tidak ada dari Allah, tapi dari Tuhan kita. Dan itu yang membuat saya benar-benar sampai saat ini sangat mentauladani beliau. Tidak hanya sekedar ketika saudara, tapi sekedar dari seorang guru yang paling penting. Nah, kalau bagi Mas Afin, sosok seorang Agim selain dari mertua itu seperti apa? Bapak itu banyak memberikan contoh. Jadi alhamdulillah kita bisa melihat bagaimana dia beribadah, terus berinteraksi, terus leadership. Ya mungkin yang perlu saya juga teladan juga, mudah-mudahan bisa istiqomah. Karena kalau kunci istiqomah itu yang harus digarisbawahi dari dulu sampai sekarang, sampai insya Allah sampai akhir hayat. Nah itu adalah hidayah dan hadiah dari Allah. Mudah-mudahan bisa istiqomah, terus keluarga kita tambah sakinah, mawaddah warahmah. Gitu kan? Bisa dibilang. Iya, apa sosok yang paling dirindukan saat masa kecil bersama Agi untuk Teh Gaida? Apa ya? Justru kalau Gida ngerasa makin dekat sama bapak tuh sekarang, karena waktu kecil tuh kadarullah Gida adiknya banyak kan, karena kecil deh, dan bapak memang sibuk sekali gitu. Jadi Gida ingat banget waktu mau ketemu bapak Gida harus booking ke Sektim, maksudnya untuk diambilin raport gitu ya. Dan bapak selalu bilang bapak tuh bukan milik keluarga, tapi bapak milik umat. Dulu Gida, kenapa sih kayak gitu, sedih banget lah, pengen dong ngerasain kayak ayahnya orang lain gitu kan. Tapi sisi lain, oh hikmahnya adalah memang waktu kecil Gida dididik oleh Allah untuk dia berjuang dengan rasa ego itu kan, sampai detik ini sih. Cuman jadi kayak, oh memang takdirnya seperti itu, ternyata didekatkannya ketika Gida dewasa gitu sekarang. Ya alhamdulillah Gida bersyukur aja, walaupun dulu sempat marah juga sih. Yang dikarenain sama bapak apa ya? Kalau Gida sih paling seneng ya dulu di imamin tembak, maksudnya sholat tahajud bareng. Jadi dulu emang kita pada
kan bapak tegas, jadi kalau bapak ngebangunin kita tuh langsung bebelecetan bangun gitu kan, wah bapak udah bangunin, itu tegang banget tapi berkesan banget ketika ibadah bersama itu paling berkesan umroh sama bapak, ya nangis-nangisan gitu kan di depan Ka'bah itu, yang lagi. Ada nggak sikap Teh Gaida yang tidak disuka oleh bapak? Banyak banget. Mungkin lu bandel Teh Gaida atau Soalnya kayaknya dibanding adik-adik Gaida teh emang paling kumaha paling aktif kali itu ya? paling apa ya namanya teh. Jadi kalau dikasih tahu kan adik-adik tuh langsung baik bapak Gaida teh kenapa harus kayak gitu? Lebih ketahuan ya? Kemarin apa ketahuan ya? Ternyata Gaida tuh seperti ini gitu. Kalau dikasih tahu ya agak ngeyel panggilannya gitu. Jadi harus tahu alasannya Iya. kenapa nyuruh ini. Kalau masuk logik dan ilmu, baru Gaida mau ngikutin gitu kan. Jadi nggak bisa manut-manut aja gitu. Bener gak sih ya? Betul nggak Pak? Kalau begitu betul nih. Kenapa nggak mau diutarakan aja? Iya. Jadi apa ya tipikalnya itu apa sih ya kalau kayak gitu, nggak ngerti sih. Ini Iya. juga tipenya emang gitu Jadi kan. apapun mungkin yang dilarang oleh A atau bapaknya harus ada alasannya kenapa gitu kan. Iya, harus diajak diskusi dulu Iya. kenapa sih ini dilarang gitu. Nggak bisa tiba-tiba terus Gaida ngikutin, nggak bisa kan. Harus tahu kenapa, alasannya apa, baru Gaida masuk oke gitu. Kira pernah nggak bisa sebel sama netizen atau siapapun itu yang Netizen. menyangkut-nyangkutkan Teh Gaida, dia karya Teh Gaida atau apa prestasi Gaida dengan kalau itu mah ya lagi gitu. Pernah nggak merasa kesal atau marah lah Dulu terhadap mereka gitu? pas sekolah sih, maksudnya yang itu mah pantes lah anak Agim jadi dibolehin gitu kan, suka bukan kesel sih, cuman malu padahal saya kemampuan mungkin belum seperti itu, tapi guru-guru atau teman-teman nganggapnya spesial atau gimana, justru kadang suka jadi malu tersendiri gitu kan. Nah kalau netizen kan kita udah mengalami beberapa badai nih ya, beberapa waktu ini ya gitu, jadi lama-lama ya kebal juga ya dengan netizen, ya udahlah itu urusan. Maksudnya kalau kita terusan ngedengerin omongan orang kan emang capek ya, dan mereka juga nggak ngurusin kita sebenarnya, cuma komen aja gitu, ya udahlah gitu. Kalau tentang netizen kita udah, keluarga kita ya alhamdulillah sih biasa-biasa aja, karena bapak juga selalu ngingetin ya kan kita hidup bukan untuk penilaian makhluk gitu, kita hidup untuk Allah. Ya udah, kalau kita merasa kita benar dengan ilmunya udah sesuai Al-Quran Sunnah, ya lurus aja gitu. Kalau tentang omongan orang ya nanti juga berlalu gitu. Cuman memang kadang yang bikin berat itu adalah keluarga justru. Maksudnya kalau keluarga berbeda pendapat itu lebih baper, karena kan kita ngerasa aduh takutnya dia benar gitu, padahal kita juga udah istikharah kayaknya ini juga benar gitu. Jadi ya itu sih lebih ke ini ujian supaya kita memasrahkan banget sama Allah dalam mengambil keputusan apapun. Kalau di antara Teh Gaida sama Mas Apin, sebetulnya lebih romantis ya? Ya apa ya? Ada nggak sih romantis? Merasa diri sendiri nggak mungkin. Romantis gitu? Siapa? Ya ada aja. Berarti Mas Apin awal Teh Nggak Gaida. tahu. Nah, Romantis versinya itu beda-beda. Iya beda. Jadi kalau Kang Apin tuh romantisnya masakin, kan, mijitin gitu. Nah kalau secara verbal Kurang. nah mungkin nih diberi kesempatan di Papua Bandar ini untuk mengungkapkan rasa romantisnya secara verbal, ayo. Iya, kalau nggak apa-apa kan, kalau punya suami istri kan harus ada verbalnya kan. Iya benar kan. Untuk lebih percaya lagi bahwa ini benar-benar sayang gitu kan. Nah seperti itu. Kang Apin ke Gaida maksudnya? Bebas. Kayak pengantin baru. Malah gitu, pengantin mau selalu baru. Iya asik. Nah, biasanya seperti ini sih. Yang Mas Apin yang pertama kali ingin menikahi Teh Gaida siapa? Mas Apin kan? Yang pertama kali maksudnya mengajukan. Mohon maaf Gaida yang nanya dulu.
bukan hanya mau nikahin Gida, enggak, cuma Gida bilang Kang punten. Kepastian gitu ya. Iya Kang punten, kita udah enakan, saya nggak mau pacaran karena Gida nggak mau pacaran. Kalau emang mau serius, ta'aruf, kalau enggak sekalian gitu Kang, karena kan takut dosa ya. Iya betul. Nah jadi Gida teh mancing waktu itu teh, dan pas memang ada yang mau ngelamar Gida minggu depannya. Selain Mas Afif. Iya, kalau Kang Apin nggak jadi. Oke. Akhirnya Gida punya bahan nih. Kang Apin punten, ada yang mau ngelamar nih minggu depan, gimana dong? Oh gitu ya, cik. Berarti itu jangan-jangan motivasi Mas Afif untuk bikin coklat ingin menikah dengan Gida karena ada saingan. Ya tapi nggak tahu sih Gida, dipikir-pikir Gida malu juga ya. Tapi daripada dosa kan. Betul. Dan Gida juga bukan ngajak yang Kang taruh dia enggak, cuman punten Kang saya nggak mau pacaran. Terus apa dong kata Kang Apin gitu. Untuk aja kayak Gida yang kita kadang nyanyi mau dibawa. Terus ya, aku pengen tahu gimana rasanya pas aku bilang gitu. Itu aja. Betul itu. Pengen tahu gimana tuh Pak Apin? Pas apa statement lah ya, statement pernyataan dari seorang TGI ke Kang Apin menyambutnya dari hati seperti apa? Iya, deg-degan atau ya kan, ya kembali lagi pada saat itu ya alhamdulillah, ya mungkin Kak itu diuji sama Allah ya. Iya. Jadi pada saat itu tuh ini Allah tuh mau ngasih apa nih jalannya tuh untuk apa orang untuk menikah. Jujur pada saat itu belum terpikir di usia 24 itu untuk menikah. Terus ya alhamdulillah istiqoroh, terus doa, alhamdulillah dimantapkan hatinya untuk ta'aruf tadi. Jadi juga waktu itu ta'aruf Nggak ngerti lagi ta'aruf apa. Kalimat ta'aruf nggak tahu. Tahu nggak sih kasih apa CV-nya? CV lamaran pekerjaan. Iya, gerak. CV untuk bekerja. Iya. Iya, jadi kan gini Kang, pas Gida tanya, jadi apa dong kita ta'aruf aja tuh, kata Gida teh gitu. Terus kan Habibnya bilang ta'aruf teh apa? Ya udah cari aja di Google. Oke. Iya, jadi di Google teh Kang Apin baca harus tukeran CV. Iya. Nah, kan Gida mikirnya CV-nya tuh sejujur-jujurnya, Iya, sampai iya. Gida tuh pakai tulisan tangan. Terus ngegambar silsilah keluarga, tulis kekurangan dan sebagainya. Nah, pas tukeran, Kang Apin tuh pakai bahasa Inggris, ternyata CV kerja. Betul. Itu kan dicontoh kayak gaji yang diinginkan. Nah, gitu. Alhamdulillah, Masya Allah nih luar biasa. Nah, pasangan TGI dan Mas Afif ini mungkin orang-orang tidak akan pernah menyangka beliau seperti ini. Dan artinya melanjutkan positif yang ternyata di luar prediksi kita gitu. Mereka tidak sekaku yang kita bayangkan gitu. Asik juga gitu. Jujur, makanya juga kaku. Tadinya kaku banget ya kalau dari TGI dan itu Mas Afif. Yang kadang kita ketemu aja jangan ketemu nanya gitu kan, Mas Afif aja ngobrol aja tidak terlalu lama lah. Tapi dengan seperti mudah-mudahan sedang kita terus terjaga kan, dan terus kita bisa membuat karya untuk dipublish ke orang lain yang bermanfaat. Insyaallah. Dan mudah-mudahan dan satu bisa teh ternyata waktu jual. Iya. Iya. Tentu bahasanya itu udah 40 lebih menit. Oh, 40 menit lebih. Nggak berasa, dan mudah-mudahan kita bisa mengundang lagi pasangan ini dalam mungkin konsep atau materi yang lain. Yang tadi pun di luar materi. Ya sudah ada. Asik banget ngomongnya, asik banget pokoknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.